News and Talk. Tasi pilkada kalau dilihat dari timeline di media sosial ya, yang main di media sosial kan sekarang bukan cuma anak muda sebetulnya, tapi seberapa rame sebetulnya nih geliat pilkada ini juga muncul di media sosial kita, Mas. Ya, tentu ini harus kita syukuri ya. Pilpres, pilkada untuk tahun ini benar-benar membayar ketidakbecusan pemerintah dalam melakukan pendidikan kepada generasi muda. Wah, di awal udah mulai serem nih. Oh iya. Kita waktu kita nggak banyak, tapi ini mau saya sampaikan itu penting karena kalau dalam konsep konten di YouTube itu tidak ada save the best for last ya, yang di depan harus segera kita gas biar pendengar nggak kabur kemana-mana. Betul. Gitu. Nah, iya kan gitu. Nah, putusan MK kemarin itu kemudian menjadi trigger ya, bagaimana sosial media jadi gemuruh hanya karena masalah pilkada dan pemilu yang tadinya waktu pileg dan pilpres kemarin itu aroma apatis tuh tinggi banget. Anak muda di sosial media tuh lebih banyak nyinyirnya daripada partisipasi mereka untuk misalnya nyoblos dan seterusnya, karena melihat situasinya memang seperti itu. Tapi kemudian ketika makan sebagai tsunami konstitusi ini, yaitu ketika MK memutuskan suatu hal yang tidak diduga, bahkan tidak menurut saya ini sebuah situasi di mana sebut saja rejim ini kecolongan dengan putusan MK kemarin itu, dan itu membuat kemudian pembicaraan di sosial media itu luar biasa. Kita bisa lihat sekarang dari demo kemarin saja, itu yang demo itu bukan hanya mahasiswa, anak SMK, STM yang mungkin masih 16 tahun itu ikut-ikutan juga. Ya walaupun kita nggak tahu juga itu ikutannya karena memang tahu masalahnya atau tidak. Tapi yang mau saya bicarakan adalah dalam konteks anak muda punya perhatian terhadap politik, terutama soal pemilu dan seterusnya, ini luar biasa. Tahun ini luar biasa menurut saya. Yang mendominasi pembicaraan di sosial media itu sekarang ini adalah Gen Z yang peduli dengan kasih negara kita. Kan ingat nggak kemarin itu tanggal 21 Agustus ada rame-rame memposting Indonesia darurat itu ya kan, kuda biru itu adalah lambang di mana anak muda saat ini sudah punya atensi yang luar biasa besarnya, puluhan persen perbedaannya dengan waktu Pilpres kemarin, tentu saja dalam konotasi positif ya. Itu Mas. Yang membuat pada akhirnya anak muda kemudian mau tergerak itu apa sih? Karena kan kalau kita lihat ya, waktu kemarin di pemilu nasional itu mereka kemudian menyuarakannya itu hanya di bilik suara. Kemudian sekarang seakan-akan jadi tergerak menyuarakan dan ikut serta, bahkan juga ikut turun ke lapangan ya, teman-teman mahasiswa dan berbagai kalangan juga. Apa sih yang bikin mereka akhirnya tergerak, Mas Jo? Ya ini yang saya sebut tadi, pemerintah ya, nggak cuma di masa Jokowi ini, setelah reformasi ini menurut saya itu punya hutang yang sangat besar terhadap rakyat. Hutang tidak memberikan pendidikan politik sejak dini. Itu tidak pernah ada pelajaran politik, tidak pernah ada pelajaran bagaimana sih kalau ada pilkada, pileg atau pilpres itu harus bagaimana kalau ada tiba-tiba ada bansos yang tidak ada tujuannya, bagaimana kalau tiba-tiba ada pemberian amplop. Ini tidak ada pelajaran tentang budi pekerti dalam tanda kutip berpolitik. Lalu kemudian kejadian-kejadian politik di Indonesia itu hanya bisa oleh anak muda, hanya bisa dinikmati, didengar, dan dibuat lucu-lucuan saja di sosial media. Tidak pernah mau bergerak ke lapangan. Kalau kami menyebutnya, itu kami hanya muak. Muak kan, ya hanya muak saja, nggak bisa melakukan apa-apa. Nah, triggernya dari muak menjadi muntah. Muntah dalam bentuk, muntah dalam bentuk kata-kata, muntah dalam bentuk makian, mural di tembok-tembok, di tembok DPR kemarin kita lihat ada kata-kata dan banyak-banyak kata-kata kotor, mohon maaf, itu jelas jelek. Tapi ya itu yang bisa disuarakan masyarakat. Karena mau mengungkapkan kata-kata udah nggak bisa lagi. Maka triggernya adalah ketika semua anak muda ini melihat sudah lebih daripada muak jadi muntah, kemudian berhasil menjebol pagar DPR kemarin, anak-anak mahasiswa terutama, itu seperti menjadi pelarian paling sempurna situasi di mana selama ini anak muda tidak boleh tahu. Mereka itu hanya pasar, mereka bukan pelaku, mereka ini objek, bukan subjek. Mereka ini cukup dibohongin di sosial media, dengan gambar-gambar yang semu,
udahlah nikmati saja, kalian nggak usah ikut-ikutan ke lapangan. Tapi kemudian masyarakat tahu bahwa sudah tidak boleh begini. Demokrasi itu bukan banyak yang larangan. Demokrasi itu justru banyaknya kebebasan. Dan Gen Z sekarang ini, walaupun mungkin tidak tahu cerita tahun 98, mereka akhirnya sadar, mereka mencari. Mereka ini kemampuan browsingnya luar biasa. Mencari, kenapa ada ambang batas? Kenapa partai hanya boleh setelah 20% atau 25% baru boleh mencalonkan? Oh, ternyata bisa dirubah. Yang merubah MK. Kenapa kok perubahan MK kali ini disambut sedemikian gegap gempita oleh seluruh rakyat? Anak-anak Gen Z bertanya dan mencari jawabnya. Oh, karena pada keputusan MK sebelumnya, keputusan MK 90 tahun 2003, itu terjadi ketidakadilan, misalnya seperti itu. Nah, trigger itu tadi, masalah-masalah itu tadi kemudian membuat kita awali dengan anak-anak muda ini kan kepo ya, suka ingin tahu. Karena suka ingin tahu ini kemudian mereka melihat situasi di lapangan, kemudian kok banyak yang demo. Ternyata boleh toh demo. Nah, ini juga demo dengan agak ngotot itu ternyata boleh. Nah, inilah kemudian yang di zaman sosial media ini, obrolan itu menjadi meluas, kejadian itu menjadi obrolan yang menghiasi sosial media semua anak-anak muda. Dan sekarang sudah beralih, Mas. Kalau kemarin demonya masih soal kawal MK, sekarang sudah tidak itu. Karena yang dikawal toh sudah kita sudah dapatkan itu kan. Iya, kita sudah dapatkan keadilan. Iya, nah sekarang sudah agak bergeser nih. Di Jogja kemarin baru turun dari suara-suara sudah vibrasi Malang luar biasa, dan cukup kita sesalkan sampai ada kejadian baik di sisi aparat maupun adik-adik kita demonstran ini yang ada yang terluka dan seterusnya. Tapi inilah yang mau saya sampaikan adalah trigger dari semua ini adalah ketidakadilan. Trigger semua ini adalah ketidakmampuan pemerintah untuk berbuat adil. Trigger dari semua ini adalah ketidakmampuan pemerintah memberikan pendidikan buat anak-anak muda dan adik kita. Itu, Mas. Oke, nanti kita akan bahas juga nih, Mas Jo. Ini kan pemerintahan akan segera berganti ya. Kejadian kemarin itu harusnya jadi trigger dan juga jadi warning untuk pemerintahan yang baru. Kira-kira harus bagaimana supaya nggak memunculkan kejadian-kejadian yang sebelumnya yang dalam tanda kutip ya bisa dibilang pahit, bisa dibilang enggak. Jangan ulangin lagi. Iya, jangan diulangin lagi. Nanti kira-kira harus gimana pemerintahan yang akan datang. Kita bahas. Mau ke penelpon dulu nih, Mas Jo. Ada Pak Widi di Bogor. Halo Pak Widi. Halo, salam sehat semuanya. Salam sehat juga, Pak Widi, silakan. Ya, ada 3 hal yang saya lihat nih. Pertama nih saya lihat anak muda sekarang terutama mahasiswanya ya, justru ini jadi korban. Kenapa? Karena terlalu banyak informasi yang masuk sampai istilahnya filternya pun boleh dibilang kurang. Yang demo ini kan yang di kota-kota, Mas. Bagaimana dengan yang di daerah? Apa mereka istilahnya setuju dengan demo itu? Saya lihat juga di media sosial banyak kok yang nggak setuju sama demo. Mereka menikmati kepembangunan yang dilakukan gitu loh. Jadi gini loh, ini maksud saya gini loh. Sekarang ini yang penting filternya dari mana dulu. Mereka mau filter mereka gitu. Kalau mau filter dari orang yang pro pemerintah oke. Tapi kalau yang benar-benar kontra sama pemerintah, mereka kan dicekoki dengan segala hal gitu loh. Masalah ini media terlalu masif ini. Itu pertama. Yang kedua nih, saya lihat mahasiswa sekarang kalau dibilangnya dialog enggak juga kok. Dalam kesehariannya kita bisa lihat apa seidealis apa mereka. Dulu zamannya kita nih Mas ya, terutama yang kelahiran tahun 70-an, 80-an. Sambil kuliah, sambil kerja kok. Kan sekarang enggak. Beli vape aja yang kelasnya sekian dari mana? Dari orang tuanya. Kuliah pakai motor dulu kita. Yang usianya sekarang 50-60 apa? Pakai kerja banting tulang bisa kuliah. Jadi mau melakukan sesuatu berpikir ulang, bener nggak dikaji sendiri. Sekarang enggak loh. Itu pertama. Jadi menurut saya secara psikologis gampang banget mereka juga dicekokin. Yang penting nyaman, mereka cuannya ada gitu loh. Yang ketiga nih saya lihat sebagai sosial nih, bagian sosial semuanya lah ya, kita tahu medsos apa. Sekarang kuat-kuatan nih. Siapa yang jadi raksasa medsos, siapa yang kuat ngecas gitu loh. Jadi boleh dibilang gini, apa yang diserukan dengan apa dalam kenyataan juga bisa berbeda antara kenyataan dengan dibalik itu. Itu aja, terima kasih. Oke, terima kasih Pak Widi. Di Bogor ada Ibu Ita ini, Mas Jo. Halo Bu Ita. Halo, selamat sore. Sore, silakan Bu Ita. Ya, selamat sore narasumber. Ini saya
hanya mirip saja dengan anak-anak sekarang ya. Jadi gini, kalau kita bicara kemarin demo, apalagi tadi rangkaiannya dengan belajar ini tentang politik, ini menurut saya kalau kita masih kecil udah diajarin politik, nanti itu kurang baik menurut saya. Justru pendidikan yang sekarang itu ya jangan diajar dulu. Memang ini kalau korupsi boleh, anti korupsi dini. Tetapi kalau pendidikan politik ya kan itu. Ya pendidikan politik harusnya pas mereka sudah bisa milih dong, Bu. Iya, itu yang pertama. Harus yang dibedakan kedua, juga. Bentar, yang kedua terkait dengan aturan ya Bapak. Mohon maaf, aturan kan kadang-kadang memang untuk menguntungkan salah satu pihak. Nah itu yang harus dikritisi sebenarnya dari awal. Di awal saja siapa yang bikin peraturan itu? Siapa yang mengesahkan? Itu saja sudah akhirnya berkepentingan. Nah kemudian yang ketiga terkait mau itu dinasti atau apapun, kembali ke rakyat Bapak. Kalau rakyat nggak milih, nggak bakalan itu mau jadi mereka itu. Tetapi ini kembali siapapun boleh saja, karena di aturannya tidak ada aturan yang mengatakan si anak si A, anak si B atau istri si A, istri tidak diatur. Sepanjang itu tidak diatur, maka siapapun boleh saja. Dan kembali ke rakyat, dialah yang memilih. Sepanjang rakyat masih memilih, ya kenapa tidak? Itu hanya orang-orang yang mungkin tidak suka atau tidak tidak bisa memahami hal itu. Ini sih menurut saya ya, mohon maaf. Demikian, terima kasih. Terima kasih Ibu Ita di Bogor. Teleponnya kita tahan dulu ya, karena banyak juga yang komentar di live kita di Instagram dan via WA juga ada Pak Asmawi. Sudah saatnya negara ini menggunakan sistem parlemen jalanan. Pakai tanda serunya 2 nih Mas Jo. Ketika demokrasi dirusak oleh pejabat dewan yang dipilih oleh rakyat, saatnya rakyat melawan. Buruh, rakyat miskin, dan mahasiswa bersatulah menegakkan kedaulatan kalian yang dirampok, kata Pak Asmawi. Kemudian ada Pak Hari. Apa sih, beda zaman lah. Jangan menilai perjuangan mahasiswa sekarang ini ditunggangi, kata Pak Hari. Lalu ada Pak Sony juga di Bandung. Sebagai pemilih rasional, sangat kecewa dengan para tokoh partai yang seharusnya bisa berpikir kemajuan ya dalam demokrasi, tapi malah mencembuit istilahnya ya demokrasi yang sudah baik ini. Secara pribadi sekarang tidak semangat dalam pemilu ya, lesu dan cenderung masa bodoh aja lah karena suara pemilih disakiti dan dikecewakan, kata Pak Sony. Kemudian juga ini ada yang komen ya di live kita dari akun Rizhan Nabil nih. Saya selaku mahasiswa yang ikut turun ke jalan kemarin juga nggak setuju sama statement tadi salah satu pendengar, mungkin tadi Pak Widi ya. Kemarin itu organik kok, tanpa dicekokin apapun. Jadi mereka murni turun ke jalan begitu ya, Mas Rizhan Nabil. Kemudian ya ini komentarnya masih sama. Terus ada juga yang menyampaikan, Mas Jo, Anies Baswedan jadi maju di Jawa Barat nggak? Kita masih nunggu juga nih ya hari ini, karena proses pendaftarannya kan terakhir hari ini. Oke Mas Jo, itu tadi dinamika yang terjadi kalau kita ngomongin politik hari ini dan kita libatkan juga anak-anak muda. Gimana Mas Jo? Ya, yang pertama tentu tadi ada yang tanya soal Pak Anies maju tidak di nanti nanyanya ke reporter Elsinta karena biasanya tangkir sekali ya. Saya juga tidak tahu. Tapi yang juga ada tadi siapa mahasiswa tadi menyampaikan, nah itu tadi inilah dinamika, ada yang setuju tidak setuju dan itu biasa saja. Tapi perlu saya garis bawahi bahwa respect harus saya pribadi sampaikan kepada adik-adik kita yang kemarin melakukan perlawanan ketika terjadi seolah-olah pembegalan hasil dari Mahkamah Konstitusi. Kita tahu ya, saya sepakat politik dinasti dengan dinasti politik itu kan berbeda. Bukan soal dinastinya, bukan siapa anak siapa, tapi adalah caranya. Apalagi ketika mencoba, kita tahu lah ada seorang paman yang menjadi hakim MK kemudian memanfaatkan jabatannya untuk meloloskan ponakannya sendiri maju ikut kontestasi dan dia dinyatakan bersalah oleh hakim lainnya ataupun oleh MK dan itu clear. Artinya apa? Politik dinasti sih nggak masalah. Bu Mega juga anaknya Bung Karno, presiden menjadi presiden dan itu rentang jaraknya kan jauh sekali. Bu Mega jadi presiden bukan ketika Bu Mega mencalonkan menjadi presiden, bukan ketika Bung Karno jadi presiden. Bukan sudah lama tidak ada baru mencalonkan. Tidak ada undang-undang atau hukum yang mencoba ditekuk untuk memajukan Bu Mega. Misalnya seperti itu dan itu nggak ada masalah. Tapi kan kondisinya kemarin itu berbeda. Inilah yang saya maksud, kita perlu pendidikan politik sejak dini. Tentu sejak dini itu bukan berarti dari PAUD sudah diajarin, karena politik itu kan sangat luas. Kita belajar antri pun itu juga bagian dari politik. Belajar hal-hal dasar, mengucapkan terima kasih, meminta maaf, itu juga bagian dari politik. Belajar mengkritisi uang jajan harus dihemat, itu pun juga politik. Maksud saya,
Kalau memang terkait dengan politik praktis ya setelah dia cukup usia memilih, dia harus ada pendidikan dan itu tugasnya pemerintah. Lalu kemudian terkait dengan misalnya tadi ada Bapak yang tidak sepakat dengan mahasiswa sekarang juga banyak yang pragmatis ya. Bapak harus menghormati juga, bisa jadi itu ada salah satu dari putra-putri kita yang kemarin terjun ke lapangan dan itu semuanya organik seperti tadi ada salah satu mahasiswa atau mahasiswi yang menyampaikan itu dan saya salut dengan mahasiswa yang organik tanpa ada bahkan kalau nggak salah di UIN di Ciputat itu dosennya meliburkan, di UI juga meliburkan hanya untuk melakukan demo itu. Siapa yang bisa menggerakkan seperti itu kalau bukan hati nurani mereka sendiri? Bahkan ada dosen yang ikutan demo, ada dosen yang menyiapkan makanan buat anak-anak mahasiswa mereka. Ini pendidikan politik sebenarnya. Dia menyuarakan pendapat dan itu dijamin oleh undang-undang, tidak ada yang dilanggar. Tentu kalau ada kekerasannya itu. Tapi kekerasan yang dilakukan oleh para demonstran itu yang hanya dalam tanda kutip merobohkan tembok itu jauh lebih menurut saya lebih murah daripada kerusakan konstitusi kalau sampai tidak ada demo kemarin. Di mana hasil dari MK yang harusnya menjadi produk konstitusi tertinggi dan tidak bisa diutak-atik mencoba dibelokkan oleh lembaga lain yaitu Balik yang ada di DPR. Kalau itu tidak dikawal oleh para demonstran, para pro demokrasi, efeknya seluruh negara, bukan cuma tembok di depan DPR itu yang roboh atau yang diorek. Nah, kira-kira itu Mas. Oke, ini semakin ramai. Kalau ada telepon lagi, silakan ya. Yang mau telepon saya buka lagi 2 mungkin ya. 2 atau 3 penelpon lagi. Yes. Kalau mau interaksi dengan Mas Jo. Ini yang komentar via WA juga ramai sekali. Saya mau bacain dulu nih. Sebentar. Waduh, ini kalau ngomongin atau ngobrol sama Mas Jo, ngomongin politik, pasti deh rame. Ada akun Yongki YC, dinasti nggak apa-apa Bu, tapi janganlah demi dinasti merubah aturan. Pilihan rakyat kok dari merubah aturan demi dinasti. Kemudian, ada yang ngomentarin juga, Mas Jo kok bisa lucu sih, rahasianya apa? Lalu dari akun Mata Okami, setiap pergerakan pasti ada penyusup yang ingin menghancurkan perjuangan sesungguhnya. Dan penyusup itu adalah bayaran atau buzzer dari kubu yang sedang dikritik. Nah, ini kemarin juga sempat ramai ya Mas Jo ya. Ada beberapa mungkin yang si pengaruh influencer siapapun itu yang followersnya berapa, ya puluhan ribu bahkan sampai jutaan, bahkan di spill ya waktu itu. Sampai ada yang dimintain saya ditawarin segini dan lain sebagainya, tapi saya menolak karena demi perjuangan dan lain sebagainya. Ini menarik juga ternyata. Oh, sudah ada penelpon. Ada Pak Pardi di Karawaci. Nanti netizen yang di live IG-nya Alsinta dan Mas Jo, nanti saya bacain lagi ya. Tapi kita ke penelpon dulu nih. Ada Pak Pardi di Karawaci. Halo Pak Pardi. Halo, selamat sore Bung Beri, Bung Jo. Selamat sore Pak Pardi, silakan. Ya, begini Bung Jo ya. Ini kalau saya sih udah orang tua, umur udah 9 lebih. Jadi ini tapi ingatan saya selalu adalah bahwa ada hal yang memancing biasanya itu politikus atau tokoh atau yang pro atau yang merasa diintimidasi begitu ya, yang tidak setuju dengan demonstrasi selalu berbicara itu cuma segelintir orang, tidak mewakili semuanya. Itu yang kadang-kadang bikin kesel saya gitu ya. Yang tadinya nggak kita di jalan harus berhenti karena pengen turun ke jalan juga begitu. Itu provokasi kepada masyarakat yang tadinya diem. Nah, ini yang pertama, salah satunya seperti itu, bahwa provokasi dari para pejabat inilah yang kadang-kadang membuat kita tuh jengkel begitu Bung Jo. Kemudian begini, masa demokrasi Indonesia ini kadang-kadang kita juga, ini demokrasi itu hanya kamuflase. Kita ingat bagaimana dulu kalau kita sebut Raja Jawa itu ya kita sepertinya kita masih hidup di zaman kerajaan. Menurut saya begini, bahwa zaman dulu, zaman kerajaan, legitimasi raja itu adalah ini dapat wahyu, ini oleh ahli nujum begitu kan, pendeta atau orang yang dianggap ahli apa begitu ya. Ini udah titisan ya, ini nggak bisa ini ya. Akhirnya masyarakat juga menurut ngikut setuju begitu. Demikian juga dengan demokrasi Indonesia saat ini. Demokrasi Indonesia ini hanya kamuflase, hanya legitimasi kekuasaan. Intinya bahwa demokrasi itu hanya stempel aja untuk
mendukung satu orang atau beberapa orang untuk tetap berkuasa di negeri ini tanpa dengan mengabaikan kedaulatan rakyat gitu loh, maksud saya. Bahwa kita berbicara bahwa demokrasi kita masih sangat buruk, masih rekayasa. Siapa yang punya duit, punya kekuatan, punya relasi, punya senjata, punya penegak hukum yang kuat, bisa dikendalikan, itulah demokrasi kita rusak. Terima kasih, selamat sore. Selamat sore, terima kasih Pak Pardi. Di Cengkareng ada Pak Teguh. Selamat sore Pak. Assalamualaikum Mas Suryo. Dengan Berry, Pak Teguh. Oh, salah. Ya. Sorry Mas gitu, Mas Berry. Lanjut. Dengan Mas Jo ya? Ya, Mas Jo. Ya. Oke. Mas Jo, saya nggak suka dengar yang salah dari Bogor tadi. Siapa yang Pak Willy di Bogor tadi? Kok malah nggak bersyukur ada di kita mahasiswa yang berani demo? Kalau nggak ada mahasiswa, siapa lagi? Kalau nggak ada mahasiswa, pelajar dan guru-guru besar kita, siapa lagi yang mau berdemo? Lah sekarang kita kalau nggak ada adik-adik mahasiswa, kemungkinan kebijakan itu sampai sekarang kan diterapkan kali. Kenapa? Kita melawankan dengan tabung kosong bagaimana? Makanya namanya Pak Widi itu kami syukur, terima kasih kepada adik kita yang ada di seluruh Nusantara, ada adik kita mahasiswa. Kami syukur, katanya dia pernah mahasiswa. Jangan disamakan zaman Orde Baru sama sekarang. Kalau zaman dulu itu partai cuma ada 3. Gimana sih katanya bagus mahasiswa? Kok dia nggak setuju dengan mahasiswa yang ada demo itu? Jadi saya nggak setuju, Sah. Jangan sudah masuk lagi orang. Makasih. Terima kasih Pak Teguh di Cengkareng. Silakan. Kemarin kan sebetulnya kita juga mengambil peran masing-masing ya, bukan hanya teman-teman mahasiswa, atau kemarin juga ada beberapa selebritis yang ikut terjun ke lapangan, tapi kita memerankan peran masing-masing juga. Ada yang main di media sosial, menyebarkan berbagai macam informasi. Kami sebagai media juga ikut mengawal itu, termasuk juga menyuarakan di media sosial. Gimana Mas Jo? Iya, saya menyebutnya kan ada angkatan 66, ada angkatan 74 malari, ada angkatan 98. Nah, sekarang ada angkatan 2024. Cuman teman-teman ya, saya tadi bicara sama Adian, katanya kalian belum jadi angkatan 2024 kalau sebelum presidennya lengser, katanya gitu. Gitu loh. Kalau belum bisa menurunkan presiden, kata ya Adian biasa sahabat saya. Tapi ginilah, tadi Pak Widi di Bogor pendapatnya berbeda dengan yang lain, tapi juga halangi beliau untuk kemudian berpendapat. Saya selalu bilang, saya berpendapat berbeda dengan banyak teman saya, tapi kemerdekaan dia berpendapat saya lindungi ya. Beda pendapat itu biasa, itu yang pertama. Yang kemudian juga tadi saya lihat tone-nya rata-rata sama ya. Mahasiswa atau demonstran yang terdiri dari mahasiswa, aktivis, bahkan kemarin ada juga seniman ya, komika. Saya dengan Sing Update. Ya. Ada Reza Rahadian juga kan kemarin. Reza Rahadian kemarin saya ketemu dan saya tanya sama Reza langsung, katanya, bro, lu kan tidak pernah ikutan dalam hingar-bingar politik, bahkan cenderung apatis. Dia sendiri menjawab, betul mas, jadi ketika kejadian kemarin itu gimana? Nah Reza ini menjawab, waktu itu saya itu lagi reading, lagi membaca naskah untuk keperluan dia syuting film atau sinetron yang akan dia lakoni. Tiba-tiba tuh dari malam, jadi tanggal 21 malam, itu dia sudah tidak kuat menahan tadi yang saya sebut bahwa banyak orang yang muak terhadap situasi politik kita, termasuk Reza Rahadian ternyata. Kemudian dia ketika sedang reading itu sekitar jam 9 pagi tanggal 20 Agustus dia menyampaikan bahwa dia izin dengan sutradaranya, mas saya izin, saya mau keluar sebentar, pengen dia bilang pengen menenangkan pikiran saya, dan semua nggak nyangka kalau itu artinya dia berangkat ke depan gedung DPR dan itu melakukan orasi kemarin itu. Nah inilah yang saya maksud bahwa saya menyebutnya ini adalah nyaris seperti reformasi jilid 2, yaitu mereformasi tentang bagaimana seharusnya semua pihak, DPR, MA, DPD, MPR, dan semua lembaga-lembaga itu taat kepada konstitusi. Semua kegaduhan ini dimulai dari main-main dengan konstitusi. Konstitusi itu kan aturan di mana seorang presiden tidak berubah menjadi raja. Jadi dalam persepsi saya, presiden itu, mau presiden manapun itu adalah raja. Raja yang dipagari oleh yang namanya konstitusi. Kalau dia atau presiden itu mencoba mengutak anti konstitusi yang membentengi dia dari seorang kepala negara menjadi seorang otoritarian, maka itu sudah saatnya masyarakat, rakyat, kita semua turun mengingatkan. Yang dilakukan oleh demonstran kemarin mengingatkan loh, Pak Jokowi, jangan gitu dong. Anda diberi kekuasaan nyaris tanpa batas, bukan untuk semaunya. DPR,
Jangan begitu dong. Anda diberi kepercayaan untuk membuat undang-undang, jangan membuat undang-undang sesuai pesanan. Kan begitu. Hei, para pejabat, kalian jangan diam aja. Milik partai-partai politik, kalian juga jangan seperti itu. Jangan mengembek kepada kekuasaan. Kami rakyat ini bukan objek. Kami juga bisa jadi subjek dalam perhelatan ini. Itu yang mau disampaikan oleh para demonstran kemarin. Dan saya sekali lagi menghargai semua perbedaan dalam obrolan kita sore ini, menghargai semua perbedaan terkait dengan kejadian kemarin, tapi satu hal yang tidak bisa kita toleransi adalah ketika ada pelanggaran konstitusi dan itu jelas di depan mata kita diam saja. Saya tidak setuju dengan istilah, saya sih orangnya netral, nggak mau ikut-ikutan. Ini saya pikir kita tidak boleh netral, kita harus membela kebaikan dan kebenaran. Saya selalu membuat analogi dalam jok-jok saya. Misalnya nih, kita tinggal di sebuah gang. Ketika kita keluar gang mau berangkat sekolah misalnya, atau kuliah atau kerja, di depan gang itu ada nenek-nenek lagi dipukuli sama preman yang badannya gede. Kalau netral itu, dalam konteks cerita ini adalah, itu urusannya dua orang itu, saya nggak mau ikut-ikutan. Dia langsung pergi. Sementara nenek-nenek itu bisa mungkin mati dipukulin oleh orang yang besar tadi. Itu kalau netral. Tapi kalau kita punya hati nurani, kita membela yang benar, minimal kita pisah dulu tuh. Badan lu besar, jangan dong kasihan ini nenek-nenek. Selesaikan di aparat atau di pemerintah setempat, misalnya seperti itu. Yang saya maksud, sekarang bukan zamannya netral. Sekarang zamannya anak muda peduli dengan masa depan mereka sendiri, dengan ikut peduli, ikut punya empati, ikut punya simpati terhadap pergerakan yang sedang berjalan ini. Itu Mas Ferry. Mas Jo, pemerintahan akan segera berganti, tapi sekarang kita memasuki kontestasi pilkada secara bertahap. Apa yang bisa kita lakukan atau minimal pemerintahan yang akan datang, harapannya dari Mas Jo atau teman-teman netizen yang pernah ngobrol-ngobrol juga ya dengan Mas Jo begitu ya. Harapannya gimana nih di pemerintahan yang akan datang supaya misalnya di ujung, ya kalau kita sekarang disuguhkan di ujung pemerintahannya Pak Jokowi dengan kondisi seperti sekarang ini, itu nggak kejadian lagi di kemudian hari nanti. Yang pertama Mas Ferry, tentu saya punya pesan, dan pesan ini sudah bukan buat Pak Jokowi karena sudah sangat terlambat. Pesan ini untuk Pak Prabowo. Pak Prabowo mudah-mudahan nonton atau minimal ajudannya nonton ya. Pak Prabowo, jangan sampai berakhir seperti sekarang ini. Anda akan mulai memerintah pada tanggal 20 Oktober nanti, setelah serah terima tentunya, dan lakukan yang terbaik Pak Prabowo. Bapak cukup sulit untuk mendapat posisi sekarang ini. Bapak sudah 4 kali kalau nggak salah. Banyak sekali yang dikorbankan oleh Bapak untuk menempati posisi sebagai presiden saat ini. Saya tidak memilih Bapak, tapi kalau begitu terpilih, maka saya adalah rakyat yang Bapak. Oleh karena itu saya punya kewajiban untuk mengingatkan, walau hanya lewat El Sinta yang luar biasa ini, jangan berakhir seperti yang sekarang ini.